Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Medini Fianisa, dan rekan saya, Gita Novianti Natalina. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait materi perkuliahan Audit and Assurance, di mana dosen pengampu kami yaitu Bapak Priwandi. Materi yang akan kami bahas yaitu keterampilan kerja dan teknologi audit, di mana materi yang akan dibahas yaitu terkait keterampilan kerja, pengaruh perkembangan teknologi, pengertian audit dan TABK, pertimbangan dalam menggunakan TABK, dan yang terakhir yaitu kesimpulan atas materi-materi yang sudah dibahas. Pertama, keterampilan kerja. Keterampilan ialah merupakan individu yang menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Pada dasarnya, tugas auditor adalah untuk menilai dan mengevaluasi operasi organisasi dengan tujuan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan mengurangi kesalahan. Agar seluruh situasi yang ada di perusahaan tergambar dengan baik, ada beberapa keterampilan dan potensi yang wajib seorang auditor memiliki. Di antaranya yaitu keterampilan komunikasi, di mana keterampilan komunikasi yang dimaksud yaitu komunikasi lisan, penulisan laporan, dan keterampilan presentasi. Selanjutnya, keterampilan memecahkan suatu masalah, di mana seorang auditor memiliki pemikiran konseptual dan analitis sehingga masalah-masalah yang ada dapat dipecahkan. Dan selanjutnya, kemampuan untuk mempromosikan nilai audit, mengikuti perkembangan pemahaman peraturan dan standar industri. Dan selanjutnya, keahlian atau keterampilan dalam audit seperti standar memahami standar audit internal, dan standar etika profesional. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan, misalkan mengenai analisis risiko dan penilaian kontrol. Selanjutnya yaitu materi terkait tentang pengaruh perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir ini, begitu banyaknya perkembangan teknologi yang berdampak langsung pada lingkungan kita di dalam kehidupan pribadi maupun sosial, bahkan di dunia pekerjaan sekalipun. Pengaruh perkembangan teknologi di dunia kerja dapat kita saksikan secara kasat mata dengan banyak munculnya aplikasi-aplikasi yang bekerja secara offline maupun online, yang diperuntukkan hampir seluruh bidang industri pekerjaan, meliputi sosial, ekonomi, hukum, dan kemasyarakatan. Jika dilihat dari sektor publik seperti kementerian atau lembaga negara, tidak ada yang tidak memiliki aplikasi dari tingkat penggunaan yang sederhana sampai dengan membutuhkan keahlian khusus untuk menggunakan perangkat tersebut. Aplikasi-aplikasi pengolahan keuangan dari Kementerian Keuangan, aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dari lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan, dan sebagainya. Berdasarkan penjabaran yang telah kami jabarkan, dapat kita ketahui bersama, adanya perkembangan teknologi saat ini menyebabkan akan terus-menerus berkembangnya teknologi informasi yang kemudian akan mempengaruhi setiap tahapan proses audit yang akan terjadi. Materi selanjutnya yaitu terkait pengertian audit dan TABK, di mana menurut Ares et al. Tahun 2014, audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan terkait dengan tingkat kesesuaian suatu informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengungkapkan adanya suatu kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga dapat mengungkap apa akibat yang terjadi. Audit juga dapat mengungkapkan apa yang terjadi sebab ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria tersebut. Perkembangan sistem teknologi informasi di dunia perkantoran melahirkan suatu teknik bantuan audit yang nantinya saat diharapkan dapat memudahkan pekerjaan auditor, yaitu teknik audit bantuan komputer atau disebut TABK, atau Computer Assisted Audit Techniques atau CATTS. Bahkan, apabila dioptimalkan dapat mendukung pelaksanaan tugas auditor dalam mendeteksi fraud. TABK adalah
Penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan. TABK merupakan alat yang membantu auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur pemeriksaan audit yang dikhususkan untuk pengujian data dan pengangkat lunak. TABK secara sederhana adalah penggunaan komputer dalam kegiatan audit yang berguna untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data bentuk elektronik untuk menjadi bukti audit. Penggunaan teknik audit berbantuan komputer atau TABK dalam audit antara lain telah diatur dalam Standar Profesional Akuntansi Publik atau IAPI 2011, PSA nomor 59, Standar Audit Seksi 327 tentang teknik audit berbantuan komputer atau TABK. Dalam standar ini dijelaskan mengenai tipe dan manfaat TABK, pertimbangan dalam penggunaan TABK, langkah-langkah dalam penggunaan TABK, dan dokumentasi hasil pemeriksaan dengan TABK, dan penggunaan TABK dalam lingkungan komputer berbasis kecil. Manfaat TABK menurut IAP 2011 adalah pengujian rincian transaksi dan saldo seperti penggunaan perangkat lunak audit untuk menguji suatu sampel transaksi dalam file komputer, pengujian pengendalian test of control atas pengendalian umum sistem informasi komputer seperti penggunaan data uji untuk menguji prosedur akses ke perpustakaan proses atau progress reverse. Prosedur review analitik seperti penggunaan perangkat lunak audit untuk mengidentifikasi unsur atau fluktuasi yang tidak biasa. Pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem informasi komputer seperti penggunaan data uji untuk menguji berfungsinya prosedur yang telah diprogram. Dan selanjutnya mengakses file, yaitu kemampuan untuk membaca file yang berbeda rekodnya dan berbeda formatnya. Membuat laporan, mengedit dan memformat keluaran. Melaporkan data, membesarkan kriteria tertentu, mengorganisasi file seperti menyortasi dan menyambungkan, membuat persamaan dengan operasi rasional logika. Selanjutnya, terkait pertimbangan dalam menggunakan TABK akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Gita. Silakan. Baik, terima kasih rekan Dini atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 8 dengan topik pertimbangan dalam menggunakan TABK. 1. Pengetahuan, keahlian, dan pengalaman komputer yang dimiliki oleh auditor. 2. Tersedianya proses bisnis entitas auditi berbasis elektronik. 3. Ketidakpraktisan apabila dilakukan pengujian secara manual. Dan keempat, efektivitas anggaran dan efisiensi waktu pada saat kendala pelaksanaan. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan TABK. Antara lain, di sini kita ada 14 poin. 1. Audit sampling. Komputer berperan dalam menghitung parameter sampel, memilih sampel, dan menilai hasil. 2. Simulasi. Komputer digunakan untuk menilai software yang dimiliki oleh klien. 3. Pengumpulan data yang akan diuji. 4. Penelaahan analisis. 5. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan. 6. Kalkulasi, pembandingan dan manipulasi data. 7. Kalkulasi telaah analisis. 8. Informasi proyek seperti anggaran dan pemonitoran waktu. 9. Korespondensi audit standar. 10. Pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. 11. Pemeriksaan rumus proses bisnis. 12. Membandingkan integritas data. 13. Ikhtisar, search, merge, split, rasio untuk analisis data. 14. Membandingkan data antar berbagai prosedur audit yang dilakukan. Selanjutnya, alat bantu yang kami ketahui yang umum digunakan sebagai alat bantu TABK antara lain: 1. Generalized Audit Software. 2. Spreadsheet Application. 3. Query and Reporting Application. 4. Database Management System. Kelebihan dari teknik audit berbantuan komputer. 1. Untuk database,
yang berisikan ribuan transaksi yang tidak mungkin dilakukan secara manual, maka TABK sangat membantu untuk memfokuskan audit. 2. TABK mampu memeriksa seluruh transaksi dalam sebuah database. 3. TABK mampu memberikan informasi untuk analisis data dan melihat profil data. 4. Waktu untuk proses audit lebih cepat. Kekurangan dari teknik audit berbantuan komputer: 1. Waktu untuk merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi TABK. 2. Jam asisten dan review teknis. 3. Perancangan dan pencetakan formulir. 4. Pencatatan masukan ke dalam sistem komputer dan verifikasinya. 5. Waktu pemakaian komputer. Teknik audit berbantuan komputer merupakan teknik audit modern dengan berbagai kelebihan dibandingkan dengan audit secara manual. Tetapi keterbatasannya tidak ada pengembangan keahlian, penguasaan software-software generalized audit software terhadap staf audit. Software-software yang ada pada umumnya harus dipelajari dalam waktu yang lama, sehingga kantor akuntan publik yang menginginkan staf-stafnya mahir dalam penggunaan software-software harus dibekali dengan serangkaian pelatihan-pelatihan penggunaan software ini. Pada beberapa kasus, pelatihan-pelatihan tersebut tidak langsung dipraktikkan pada audit yang dilakukan, karena untuk menjadi mahir software-software ini menuntut pengembangan dan pemeliharaan keahlian secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok 8 dengan tema keterampilan kerja dan teknologi audit. Semoga sedikit memberikan pencerahan. Terima kasih.